Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, tim Aura, tim Pro, tim Kontra, dan juga hadirin sekalian. Saya Dimana Amsina selaku moderator yang akan memandu jalannya perdebatan pada hari ini. Adapun mosi atau topik debat kita pada hari ini adalah penegakan hukum dalam perkara pemilu apakah sudah tepat. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke inti perdebatan pada hari ini. Dimulai dari pembicara satu dari tim Pro yang didebatkan pada siang hari ini adalah penegakan hukum dalam perkara pemilu apakah sudah tepat. Sebagai pembicara pertama dari tim Pro, kami akan mendefinisikan terlebih dahulu kata kunci dalam mosi perdebatan ini agar menjadi lebih jelas dan terarah. Dimulai dari yang dimaksud dengan penegakan hukum itu adalah seluruh proses penerapan aturan hukum yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran pemilu. Selanjutnya, perkara pemilu adalah segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam seluruh tahapan. Kami dari tim Kontra dengan tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dalam perkara pemilu di Indonesia belum berjalan secara tepat. Sebelum masuk ke argumentasi, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum pemilu adalah seluruh proses penanganan pelanggaran pemilu, mulai dari penerimaan laporan, proses penyelidikan, hingga pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Proses ini melibatkan berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas, serta kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan pidana pemilu. Jadi saya melanjutkan argumen dari pembicara pertama bahwa penegakan hukum dan pemilu itu sudah berjalan secara tepat karena mampu menjamin keadilan dan juga kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28D ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks pemilu, ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara itu wajib untuk melindungi hak peserta dan juga pemilih dari segala bentuk kecurangan. Dikutip dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu, MK secara konsisten menegaskan bahwa keadilan elektoral harus dijaga melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kami tetap berpikir bahwa penegakan hukum dalam perkara pemilu di Indonesia ini belum berjalan secara tepat. Kalau kita lihat realitas di lapangan, kita masih sering menemukan praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara, bahkan di masa tenang yang seharusnya steril dari aktivitas kampanye. Selain itu, dalam pilkada 2024 tercatat ratusan kasus pelanggaran netralitas ASN yang menunjukkan bahwa aparat negara pun belum sepenuhnya netral. Hadirin sekalian, sebelumnya pembicaraan pertama kami telah menegaskan bahwa penegakan hukum pemilu di Indonesia sudah tepat dari sisi sistem regulasi dan kelembagaan. Kemudian pembicaraan kedua telah memperkuat hal tersebut dengan data empiris, mulai dari efektivitas sentra Gakumdu, peran Mahkamah Konstitusi, hingga tingginya partisipasi publik yang menunjukkan adanya kepercayaan terhadap sistem hukum pemilu. Kini kami akan menanggapi kemungkinan serangan utama dari tim kontra. Tim kontra mungkin akan mengatakan bahwa penegakan hukum pemilu belum tepat karena masih banyak terjadi pelanggaran seperti politik uang, kecurangan, dan pelanggaran administratif. Namun, kami tegaskan dengan sangat jelas, banyaknya pelanggaran bukan bukti kegagalan sistem, melainkan bukti bahwa sistem penegakan hukum bekerja secara aktif dan responsif. Saya akan menegaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara pemilu Indonesia memang belum berjalan secara tepat. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama dan moderator kedua kami, kita menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu masih tinggi dan kasus yang tidak tuntas dan praktik politik uang masih terus terjadi.